Operasi-operasi urologi saat ini tidak membutuhkan luka operasi yang besar dengan menggunakan teknologi robotik. Mau tahu lebih lanjut? Nonton video ini. Halo sahabat Siloam, saya Profesor Dr. Agus Rizal Hamid, spesialis urologi. Saya berpraktek di Siloam Hospital Asri. Kali ini kita akan berbicara mengenai robotik urologi surgery. Ya, jadi itu adalah suatu operasi yang menggunakan teknologi robotik untuk melakukan tindakan operasi di bidang urologi. Jadi alat robot tersebut akan membantu dokter bedah urologi dalam melaksanakan operasi robotiknya. Sebenarnya kalau di luar negeri teknologi ini sudah dikerjakan mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu. Dan memang untuk di bidang urologi khususnya sudah dikatakan hampir menjadi standar untuk dilakukan tindakan operasi. Sebagai contoh adalah operasi radikal prostatektomi, di mana operasi pengangkatan kanker prostat dengan menggunakan robotik itu sudah dilaksanakan secara meluas di seluruh dunia, sehingga dianggap merupakan teknik operasi yang terbaik yang bisa dikerjakan untuk operasi pengangkatan kanker prostat tersebut. Yang pertama adalah dengan teknologi robotik ini lama perawatan itu menjadi lebih ringan karena angka nyerinya pasca operasi itu lebih ringan dibandingkan operasi yang lainnya. Di mana pergerakan alatnya di area luka operasi itu sangat minimal sehingga memiliki kerusakan jaringan yang lebih minimal. Yang kedua, bahwa efek samping atau komplikasi itu lebih rendah dibandingkan operasi lainnya seperti operasi laparoskopi sekalipun. Risiko perdarahan itu terjadi lebih rendah pada dengan teknologi robotik karena apa? Karena kestabilan dari tangan robot tersebut itu bisa melakukan penjahitan yang lebih baik ya dibandingkan dengan teknologi laparoskopi. Dengan alat robotik kita bisa lihat kameranya bisa stabil, jadi gambar itu bisa fokus. Kalau kita bandingkan dengan laparoskopi yang alatnya, kameranya itu bergantung dengan tangan manusia, itu terjadi tremor. Tidak adanya tremor itu kita bisa melakukan diseksi jaringan lebih baik. Dengan teknologi robotik itu kita bisa memisahkan sarafnya supaya saraf ini tetap bisa berfungsi pasca operasi. Jadi fungsi dokternya adalah menggerakkan tangan robot tersebut. Yang saya sampaikan bahwa teknologi robotik ini komponennya ada 3, yaitu kita sebut surgical console di mana tempat dokter operatornya berada. Kemudian ada namanya patient chart, adalah tangan robot yang berada di pasien. Kemudian ada vision chart, itu untuk layar monitor. Dokter ini akan bekerja di surgical console-nya yang jaraknya tergantung dari kamar operasi, bisa agak jauh, bisa dekat. Disinilah dokter bedah mengontrol dengan robot, bahwa dengan di konsol itu kita menggerakkan alat atau tangannya robot seperti joystick. Robot itu akan bergerak mengikuti pergerakan tangan kita yang itu berada di dalam pasien. Tremor yang terjadi pada tangan operator itu tidak ditransfer ke robotiknya. Jadi tremornya hanya di surgical console-nya. Sinyal yang dikirim itu hanya pergerakan tangannya secara makro, tidak secara mikro. Kalau tremor kan mikro, jadi pergerakan yang mikro itu tidak terdeteksi oleh robotnya. Jadi robot itu tidak bergerak. Sebenarnya secara keseluruhan teknologi robotik yang surgery ini lebih khusus pada organ-organ yang berada di dalam rongga. Seperti rongga perut ya tentu di bidang urologi, ginjal, prostat, kandung kemih, kemudian di bedah saluran cerna, usus, kemudian kantung empedu ya untuk operasi hernia atau usus buntu, serta organ-organ yang rongga dada yaitu paru-paru, dan yang mulai berkembang saat ini adalah operasi di bagian jantung. Pada prinsipnya sebenarnya semua operasi di bidang urologi yang bisa dikerjakan dengan laparoskopi itu bisa dikerjakan dengan robot. Dan semakin data banyak yang menunjukkan bahwa semakin banyak penyakit-penyakit seperti tadi kanker prostat, tumor ginjal, rekonstruksi, dan yang terbaru adalah transplantasi ginjal, itu jauh lebih baik kalau kita menggunakan teknologi robotik.
Eee, Pemulihan operasi robotik sangat tergantung dari, jenis operasinya masing-masing. Kita ambil contoh adalah operasi radikal prostat atau pengangkatan kanker prostat saja. Saat ini, kita bisa melakukan recovery pasien itu atau pulang ke rumah, itu bisa antara hari kedua, hari ketiga. Itu yang sedang kita kembangkan dengan adanya teknologi robotik ini. Kita berharap suatu saat nanti tim kita bisa mengerjakan operasi radikal prostatektomi, yaitu bisa pulang 1 hari atau 24 jam setelah pasca operasi. Mengenai tingkat kesuksesan sebenarnya sampai saat ini dari semua tindakan kita cukup sukses melakukan tindakan operasi. Komplikasi-komplikasi yang terjadi tadi semakin sedikit atau boleh dikatakan dari pengalaman belum saya temukan dibandingkan dengan operasi pada tahap yang fase pertama. Sebenarnya pengembangan semua teknologi itu yang paling terdampak adalah pasiennya, bahwa dengan luka operasi yang lebih kecil, nyeri operasi yang lebih ringan, komplikasi yang lebih ringan, ini membuat pasien itu menjadi lebih cepat recover-nya. Semua spesialis sangat bisa mengerjakan, malah spesialis urologi yang sudah usianya lebih lanjut pun sebenarnya bisa, karena tadi bahwa tremor itu hanya terjadi di konsul, tidak di pasiennya. Tapi yang perlu diingat adalah penggunaan teknologi ini harus dimulai dengan pelatihan yang cukup baik. Pelatihan penggunaan alat robot tahap dasar, kemudian tahap menengah, tahap lanjut, itu harus dikerjakan dan boleh dikatakan perlu pelatihan-pelatihan. Mengenai penyakitnya balik atau tidak, ini tidak berkaitan dengan teknologi robotik. Kalau kita bicara cancer, seperti yang banyak yang saya tanganin, ini tidak berkaitan dengan teknologi operasi apa yang dikerjakan. Jadi bukan teknologi robotiknya yang belum mengatasi operasinya, tapi memang kemampuan kita saat ini dalam mendeteksi apakah tumornya atau sudah penyebarannya, itu masih dalam keterbatasan kita dalam mendeteksi hal tersebut. Semua tindakan operasi membutuhkan follow up, tapi follow up secara keseluruhan, karena ini misalnya pasien kanker, tentu kita harus follow up rutin dalam hitungan 5-10 tahun ke depan. Dan ini protokol untuk semua pasien kanker. Jadi entah dilakukan operasi, entah radiasi, atau pemberian kemoterapi, atau obat-obat sistemik, itu harus kita follow up dalam jangka panjang. Tapi biasanya untuk teknologi robotik ini kita follow up dalam waktu yang singkat, mungkin 1 atau 2 tahun yang berkaitan dengan operasi robotik tersebut. Konsultasikan dengan spesialis urologi terlebih dahulu untuk mendapatkan diagnosis dan rencana perawatan selanjutnya. Salam sehat.